eh, kalau saya biasa patokannya dari kiri ke kanan, gitu ya. Kalau misalnya patokan saya di kanan di kiri itu negatif, maka di sebelah kanan akan mengikuti, gitu ya. Tapi atau negatif, kalau misalnya sebelah kanan saya ke atas, maka di sebelah kiri saya ke atas, maka sebelah kanan saya akan mengikuti berlawan arahnya. Kalau misalnya saya ke bawah, berarti nanti ini akan mengikuti di bawah, seperti itu ya. Jadi konsisten saja. Nah, maka kalau misalnya ini semua kalian gambarkan, momen yang dihasilkan bentuknya akan nah, kalau kalian lihat kolom pasti selalu bentuknya linear. Nah, kalau untuk balok bentuknya selalu parabola seperti ini. Dan lihat momen yang terjadi di setiap lot atau di setiap titik pasti akan menghasilkan nilai yang kurang lebih sama ketika dia hanya dibebani oleh dua beban atau mempunyai dua batang saja. Nah, seperti yang kita lihat nih, batang 78 dengan 75 di titik 7 atau di titik 7 kan dia hanya berhubungan dengan batang 78 dan batang 75. Dia akan menghasilkan nilai momen yang sama, 1,21, 1,21. Nah, lalu di titik 8 kalau kalian lihat, di 87 dan di 86 dia akan menghasilkan momen yang sama, 1,74 dan 1,74. Nah, jadi kontrol kalian untuk kontrol perhitungan kalian benar atau salah, kalian cukup memantau titik yang mempunyai dua batang. Ketika momen yang dihasilkan dia sama, maka perhitungan kalian atau analisis kalian benar. Ya. Nah, lalu untuk batang yang untuk titik yang batangnya lebih dari dua gimana Pak? Gitu. Kalian jumlahkan semua momennya, ketika hasilnya dia 0, maka jawaban kalian benar. Tapi kalau kalian nanti jumlahkan hasilnya tidak 0, maka ada perhitungan kalian yang keliru. Jadi prinsipnya selalu di setiap titik, jika momennya kalian jumlahkan, hasilnya akan 0. Lalu di titik yang mempunyai dua batang, dia akan menghasilkan momen yang sama. Itu ya kontrolnya ya. Saya agak cepat aja nih karena apa? Hari ini kita fokus bahasanya sebenarnya di Rekban. Karena bidang momen kita sudah selesai, kalian tinggal cari, tugas kalian adalah mencari bidang normal dan bidang gesernya. Dicarinya berdasarkan apa? Dicarinya berdasarkan diagram gaya bebas atau kalau buku Suju biasa nyebutnya free body diagram gitu ya, analisa free body. Sebenarnya analisa free body itu gimana sih? Ada yang bisa ngasih tahu saya?
Jadi sebenarnya adalah kita memecah bagian dari portal itu menjadi struktur balok atau struktur kolom sederhana dengan peletakan sederhana. Jadi intinya sebenarnya kita memasukkan semua gaya-gaya yang bekerja dalam elemen struktur, entah itu balok atau kolom, ya, kita jadikan balok sederhana dengan peletakan sederhana. Peletakan sederhana itu apa? Sendi roll ya. Sehingga kita bisa hitung dengan analisa statis tertentu biasa. Saya contohkan di batang 78. Di batang 78 ini merupakan balok yang dikenai beban berapa kemarin? 3 kN per meter. Ininya diameter 3 meter gitu ya. Nah, yang kalian harus lihat adalah gaya-gaya yang kalian dapatkan atau momen yang kalian hasilkan di analisa cross kalian masukkan ke dalam. Jadi di momen 78 1,21 dia berlawanan arah jarum jam, kalian tuliskan di sini 1,21. Lalu momen 87 positif berarti searah jarum jam ya. Kalian masukkan momennya 1,74. Maka dengan kalau kalian sudah masukkan momen-momennya, gaya-gaya yang kalian masukkan, bebannya juga dia sudah masuk, maka kan kalian sudah bisa mencari reaksi yang terjadi kan? Karena kita menganggapnya sebagai balok sederhana. Berarti tujuannya free diagram adalah mencari gaya reaksi atau reaksi yang terjadi di peletakan. Sebenarnya intinya itu. Maka yang akan kalian cari adalah sebenarnya R7 dan R8. Ya. Nah, ketika kalian sudah ketemu reaksi di titik 7 dan titik 8, kalian transfer gaya reaksinya ke kolom. Maka nanti di kolom kalian gambarkan lagi. Bentuknya sederhana nih. Sendi roll juga atau sendi sama ya. Gaya R8 yang semulanya ke atas, kalian ganti arahnya ke bawah sebesar R8. Nah, di batang 86 kalian sudah punya momen. Kalian tuliskan momennya nih. 86 momennya negatif, berarti berlawanan arah jarum jam. Nilainya 1,74. Lalu di 68 dia negatif juga ya. Berarti ini 2,48, berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, di kolom ada beban nggak? Kalau di batang 78 kan ada beban kan kemarin digambar. Nah, di kolom ada nggak? Kalau nggak ada berarti kosong. Kalian masukkan dimensinya sebesar mana berapa? 3 meter ya? Ini 4 ini 3 kan? Iya, 4 sama 3,5. 4 sama 3,5. 4 sama 3,5. Iya. 3,5 mana? Yang atas. 3,5 meter gitu misal ya. Nah, maka kalian di kolom akan menghasilkan gaya apa? Gaya Horizontal. Maka nanti kalian cari sebenarnya reaksi horizontal arah atau titik 8 dan reaksi horizontal titik 6. Itu ya. Cara ngitungnya gimana Pak? Ya sama aja seperti analisa statis tertentu biasa. Nah, maka kalau di sini bisa kita lihat gaya normal adalah gaya yang searah bidang.
Nah, kalau dia searah bidang, maka reaksi di RH8 akan menjadi reaksi di titik kebalikannya. Oke ya. Nah, di sini ada R8, maka di titik 6 juga akan menghasilkan gaya yang sama sebesar R6. Nilainya berapa? Karena dia tidak dibebani gaya apapun, ya, maka nilainya R6 itu sama dengan nilainya R8. Nah, lalu di sini nih, kalau di kolom menghasilkan gaya geser atau gaya horizontal, beban tersebut akan ditransferkan ke balok. Nah, di balok kalian ini juga ada gaya nanti akibat 76. Kita nggak tahu arahnya kemana. Saya asumsikan arahnya ke sini aja, misal ya. Misal RH7, misal RH7 itu diakibatkan oleh batang atau kolom 75 nih ya. Nah, maka nanti gaya normal yang terjadi di balok itu merupakan penjumlahan karena arahnya sama, maka penjumlahan dari RH7 ditambah RH8 dan seterusnya.